Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, ya bocah biasa-biasa saja di siang hari yang cerah ini, yang dipenuhi rahmat oleh Tuhan. Kita bertiga ingin ngobrol santai, sembari ngobrol santai sambil ngopi dan ngaji ala kadarnya. Ngaji itu ngasah jiwa, dan ngopi kenapa Kang? Ngolah pikir. Ngolah pikir. Sama madu. Makan apa? Makan duren. Metafisik. Ini kita ngobrol lucu-lucuan ala kadarnya. Sembari ngobrol santai, kenalkan teman. Kita ada beberapa saudara dari kalangan sufi akhir zaman sekarang. Sufi Nyasar. Yang pertama di sebelah saya ini ada Sufi Nyasar yang dari Blitar. Beliau seorang ahli kitab dari Blitar. Seorang ustadz. Nah, seorang ustadz namanya Pak Yai Rojikin. Langsung kami kenalkan ya nanti, biar lanjut ke perspektifnya langsung lah, sembari perkenalan. Dan yang di sampingnya ini ada Kang Di, seorang supranatural kejawen. Beliau seorang pelaku pencari jalan kodim. Awalnya kodam, tembusnya ke kodim sekarang. Bukan kodim Brawijaya, bukan. Bahaya. Ya. Baik, langsung ke acara inti saja. Kita akan membahas perbedaan antara agama samawi dan agama ardi. Kebanyakan orang itu tidak mengetahui mana yang agama samawi dan mana yang agama ardi. Kalau secara kami pribadi, bocah biasa-biasa saja, mengikuti kajian secara ilmiah. Kalau agama samawi itu pasti harus ada syarat rukunnya, dan harus ada wasilah, channel. Nanti perbedaannya kalau menurut kami itu di situ. Kalau agama ardi itu, ya itu karena tidak ada Rasulun min anfusikumnya, channel pembawa utusan di zamannya sendiri. Karena ya percayaan gitu, karena thinkingnya, perspektifnya seperti itu, ya ngikutin seperti itu. Cuman agama kepercayaan masing-masing. Baiklah, langsung saja ya kita coba mengkupas dari narasumber kita. Kita dahulukan yang lebih tua. Monggo Pak Yai Rojikin, monggo. Perspektifnya gimana? Terima kasih Wak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ditanya tentang agama ya. Iya. Agama, bedanya agama ardi dan agama samawi. Ya, sedikit saya mau cerita. Agama itu aslinya untuk apa kan? Untuk mengawal ruh manusia dari dimensi kodim, dari sisi Tuhan, untuk menuju dunia, menuju relatif. Begitu ya Pak Karim. Yaitu kata Tuhan kan, sebelum Tuhan itu menciptakan dunia seisinya, awal mula kan, saya sedikit bercerita tentang itu, hadis qudsi kalau tidak salah. Laula nuro Muhammadin ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Laula nuro Muhammadin, andekan, itu kata Tuhan, tidak adanya nur Muhammad, itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan dunia seisinya. Jadi ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Awal-awal seperti itu.
Kalau dibalikkan dunia seisinya atau ya dunia seisinya itu diciptakan karena adanya Nur Muhammad. Lah Nur Muhammad itu asalnya dari mana? Kan dari sisi Allah sendiri. Betul Pak Karim ya? Iya, itu. Lah situ tadi kan agama. Jadi awal Tuhan itu menciptakan Nur Muhammad terus melalui nabi. Pertama kan Nabi Adam. Nur Muhammad itu diturunkan di balik itu, di bawah Nabi Adam. Terus Nabi Nuh dan seterusnya. Terus itu kan kita yang asli, itu kan kita yang eruh. Betul Pak Karim ya? Kita yang eruh. Maka ruh itu dari sisi Allah. Maka di Qur'annya itu ketika mereka bertanya, wayas alunaka anir ruh, itu kata Tuhan. Katakan Muhammad, ketika mereka menanyakan tentang ruh, itu kan disuruh Tuhan suruh menjawab, arruhu min amri robbi, itu kata Tuhan. Ruh itu dari sisiku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Tuhan. Tidak dikasih tahu di antara kamu semua tentang mengetahui ilmu tentang ruh, arwah, ilmu arwah, kecuali cuma sedikit yang dikasih tahu. Karim, betul ya? Ya seperti itu. Ruh pun sendiri ini nanti kaitannya ya itu agama itu untuk apa kan? Ruh sendiri itu sebelum kata Tuhan fanafahtu miruhi, ibaratnya artinya sebelum ruh itu ditiupkan hus seperti itu kan, menjadi percikan-percikan yang ya banyak, itu kan dijanji juga sebelum ditiupkan. Ya kan dia? Betul. Iya dijanji. Kalau nggak salah itu Arabnya begini kalau nggak salah ya. Ya maaf, saya dari ahli kitab, jadi saya harus menerangkan untuk teman-teman yang ahli kitab nanti ibaratnya biar mereka sadar. Nah, biar tidak salah perspektif. Nah, tidak salah perspektif, itu kita dalilnya jelas ada. Tidak salah begini kan? Ya ayatul arwah, gitu kan? Alastu birobikum, wahai arwah yang akan ditiupkan itu, apakah aku ini bukan Tuhanmu, kan seperti itu. Kemudian arwah menjawab semua kan, qalu bala anta rabbuna, nggih Gusti, berarti ya Tuhan, aku bersaksi engkau Tuhanku. Betul Arim ya? Berarti itu terus ditiupkan ruh itu. Jadi di situ awal kejadian yang kita yang hakiki seperti hadis qudsi kan, yang kita yang asli, kita yang ruh, kita yang dari yang maharuh. Hadis qudsnya mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa arofa nafsahu, ngerti akan dirinya yang hakiki, dirinya yang ruh, yaitu maka dia akan tahu Tuhannya. Terus lanjutannya hadis qudsi kan seperti ini, barang siapa yang tahu Tuhannya, man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Siapa yang tahu Tuhannya, maka dia akan bodoh akan dirinya sendiri. Dia nggak tahu, dia hilang, dia lumpuh di hadapan Tuhan. Betul Pak Arim ya? Kalau nggak salah itu wukuf kan, nggak salah ya Pak Arim ya. Wah, ini belum wukuf ya. Terus lanjutannya itu yang naudzubillah, itu jangan sampai seperti itu teman-teman kita ahli kitab. Mantolaba maulana, barang siapa mencari Tuhannya bi ghairi nafsihi, di lain dirinya sendiri. Ya Pak Karim, orang mencari Tuhan tapi di luar dirinya sendiri, dia faqad dhalalan ba'ida, dia akan semakin sesat, semakin jauh itu. Jangan seperti itu. Tadi kembali kepada agama itu untuk apa Pak Karim? Atau agama yang asli, agama samawi kan, menjadi agama ardi kan, ya, agama yang kehilangan wasilah itu kan. Jadi agama itu untuk apa? Untuk mengembalikan, mengawal manusia di dunia kan, di dunia untuk bisa kembali ke Tuhannya. Maka akan aku bacakan hadis ini untuk teman-temanku ahli kitab. Kita itu yang asli kan ruh itu yang tak pernah mati ya, tak pernah mati, dari yang maha ruh sih jelas. Alamnya tetap akhirat, alamnya ruh tetap kodim. Dia dikirim ke dunia itu tidak bisa menempati relatif langsung. Betul Pak Karim? Betul. Ya itu maka Tuhan menjadikan bungkusan, dibungkus dengan unsur dunia ya Pak Kanti ya. Ya itu hadis arba'in kalau tidak salah, hadis yang nomor 4 atau nomor 5 itu ya, yang bunyinya katakan Nabi
begini kalau nggak salah. Unsur akhirat jelas kita kunci roh ya. Ya, tetap di alamnya roh. Terus dibungkus dengan dunia, unsur dunia dari mana? Dari itu hadis inna hadakum yukhlaku fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Salah satu dari kamu semua dijadikan oleh Allah di perut ibunya itu 40 hari berupa air mani, betul? Lah mani air mani itu pertama kan dari unsur bumi yang dibawa kedua orang tua, sari-sari patah, sari-sari tanah, ya kan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kemudian 40 hari lagi wa yakunu misla dzalik, kemudian aku jadikan di dalam perut ibunya lagi arba'ina yauman, 40 hari lagi berupa apa? Alaqah, berupa daging nempel, betul Pak Karim ya? Terus wa yakunu misla dzalik, di perut ibunya lagi arba'ina yauman, 40 hari. Terus berupa apa? Mudghah. Itu tadi jangan lupa itu dari unsur dunia atau relatif untuk ditempati atau menempatkan ruh dari yang unsur akhirat tadi untuk membungkus kita yang hakiki, kita yang ruh dari yang qutib, dari yang maha qutib. Jadi tetap alamnya ruh itu akhirat dibalik relatif, betul Pak Karim? Betul. Iya. Setelah itu kan hadisnya ini biar teman-teman saya Pak Karim, saya kan ada kitab. Betul. Iya, biar semua paham, kita tidak salah paham, di antara kita tidak ada dusta. Betul. Ya. Betul. Mantap. Iya, harus kita Lanjut. terang-terangan lah. Betul. Lanjut ya. Dari situ kan kemudian 4 bulan kan, 4 bulan kemudian fanafaktu min ruhi, baru itu dimasukkan ruh itu Pak Karim. Iya, dimasukkan kan, ruh dimasukkan itu, terus kemudian setelah dimasukkan kan situ wayu maru malaikatu, diperintah malaikat oleh Tuhan untuk bikatbi arba'i kalimatin, untuk menulis 4 perkara Pak Karim. Fi umrihi, umurnya, fi ajalihi, ajalnya, terus fi rizkihi, rizkinya, terus sa'itun au sakyun, dia menjadi orang beruntung atau tidak beruntung, 4 perkara Pak Karim ya. Ya, di situ lah maka sebelum dia dilahirkan ke dunia kan Pak Karim, tadi kan sudah ditanamkan roh itu ke wadahnya jasmani itu yang dari unsur relatif itu kan. Nah, kemudian itu sebelum dikapsul ke dunia itu kan suruh bertapa Pak Karim, suruh bertapa yang itulah suluk lah 9 bulan kurang lebih Pak Karim ya. Oh, di dalam kandungan Oh ibu. iya, kandungan ibu itu kurang lebih 9 bulan, ada yang lebih lah, kurang lebih lah 9 bulan. Setelah itu kan dikapsul, lah itu lahir ke dunia, dia tetap di balik jasmaninya Pak Karim ya. Setelah itu lahir di dunia, dia dipasangkan apa itu? Akal untuk menyaring pikiran ya Pak Karim ya, membedakan baik buruk Pak Karim ya. Ya, dipasangkan lagi dia apa itu? Panca indera untuk membaca virtual dunia Pak Karim ya. Ya Pak Karim ya. Maka sebelum, kalau nggak salah itu yang kita rasakan, sebelum kita dipasangkan akal dan apa itu panca indera, itu kita kan tidak mengerti akan diri kita, belum sadar kan, itu berarti kan ruhnya masih bersama dengan Tuhannya, masih suci, bersih, ya? Betul. Begitu Pak Karim ya. Betul. Nah kemudian dia sadar, akalnya sadar, apa itu panca indera sadar, sehingga dia terhipnotis, bilang singkatnya begitu ya Pak Karim ya, oleh dunia, gemerlapnya dunia yang fata murgana ini Pak Karim. Dunia ini kan sebenarnya nggak ada, benar. diadakan dan nanti tidak ada lagi. Yang asli, yang kotim itu tetap akhirat. Iya, yang mutlak tidak akan, aku tidak akan nggak ada waktu Pak Karim, tidak terikat ruang waktu itu dimensi tidak terbatas itu Pak Karim ya, betul ya. Iya, itu akhirat. Nah, dunia itu betul-betul itu diadakan dan ibaratnya nanti tidak ada lagi. Maka ketika manusia itu turun ke dunia harus dibungkus roh itu yang asli tadi, keterangan tadi. Maka nanti lah itu kembali ke akhirat itu juga melalui suluk, harus melalui sistem itu. Lah di Quran seperti ini Pak Karim. Agama yang benar itu agama, semua agama itu Tuhan. Agama namanya agama samawi Pak Karim. Agama dari langit yang dari sisi Tuhan. Ya, untuk mengatur manusia untuk kembali pulang nilai rojiun itu Pak Karim, kembali kepada Tuhan. Kalau gak
melalui sistem wasilah Kak. Ya nggak mungkin karena mungkin. itu sistem mutlak dari Tuhan yang tidak bisa dibantah. Kita mbak belum itu nggak mungkin. Itu ada sistem kita, kitabnya kitab Qadim kan, sistem utusan, ya tak? Terus Iya. sistem wasilah. Lah itu ayatnya wasilah kalau nggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Wabtaghu, carilah itu fi'il amar kan. Disuruh mencari, berarti ada Tuhan suruh mencari. Siapa yang disuruh mencari? Ya orang-orang yang beriman itu ya suruh mencari apa itu al-wasilata, itu channel loh Rem. Channel atau sambungan. Betul. Iya. Kalau tanpa itu Tidak ya? bisa. Allah saja itu menghubungi kekasihnya itu pakai sambungan. Nah, dalilnya mana? Mesti tanya mereka itu dalil Pak Rem. Ya harus dijelaskan. Dia tak jawab. Aku yo ahli kitab dikit-dikit ya bisa lah. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa artinya itu? Semua Allah dan malaikatnya ingin menghubungi nabi itu yusollun, nyambung itu. Wasilah itu nyambung. Lewat sambungan tali, wasilah itu. Yusollun wasilah nyambung kan? Betul. Itu ahli kitab ngerti enggak itu? Buka kamus itu ya. Lah, kan di situ maka ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, itu kamu ya sambunglah kepada itu, sambunglah kepada nabi yang bawa wasilah itu untuk mencapai kepada Tuhan tanpa menemukan wasilah tadi ya, wasilah terus itu kan setelah menemukan wasilah pun wajah itu bisa pilih kan, harus berjuang sungguh-sungguh di jalan itu, hijrah ya la'alakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Seperti itu Akram ya. Mantap. Lah setiap itu agama yang memakai wasilah juga memakai rasul. Rasulnya itu bukan zaman lalu, itu dalil ada. Mereka bertanya juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu toh telah datang kepada kamu yaitu utusan di antara kamu dari golonganmu ya, di zamanmu Sendiri. Kalau dilihat dari tulisannya, rasul itu rasulun itu ada wawunya, ro sin wawu lam itu mufrad Pak Karim. Aku guru nahwu dikit-dikit Pak Karim, ya bisa dikit-dikit wawu lah. Kalau jamak itu kan cuma ro sin lam, terus harokatnya rusulun itu jamak, itu nama jamak taksir. Itu mufrad, yang rasulun ada wawunya itu mufrad. Maka cuma di zamannya hanya satu Pak Karim. Hanya bisa ditemukan Pak Karim kalau percaya. Tapi coba dulu, jangan belum mencoba kamu nggak percaya. Di sini, di mana? Di majelis zikir Torekoh Naksabandia Kholidiyah Nusantara, berpusat di Pondok Lamongan. Betul Pak Karim? Betul. Iya. Maka kalau kamu nggak tahu ya tanya yang tahu. Kalau kamu belum mencoba, kamu memvonis ibaratnya nggak ada itu, nggak mencoba ibaratnya terus kamu merasakan kok nggak cocok, nggak apa-apa keluar. Mencoba aja belum kamu sudah bilang nggak tahu, wah itu nggak masuk akal Pak Karim. Ya tadi kan ya itu agama, intinya agama itu yang asli dari langit untuk mengenal manusia ke dunia dan bisa kembali ke akhirat, ke yang maha ruh. Itu cara Qur'ane ilaihi rojiun, seperti itu Pak Karim. Leres Pak Karim ya? Nah itu agama. Tapi sekarang kenyataannya Pak Karim, agama itu putus dari sambungannya, wasilahnya. Yang wasilah itu kan ada rukun syarat, agama yang memakai utusan, memakai channel, ya tak? Agama yang memakai apa itu? Kitab Qadim kan. Yang kelirunya itu orang-orang sekarang itu kan agamanya itu wasilahnya itu nabinya yang telah 1500 tahun yang lalu itu yang padahal nabi sendiri berkata loh. Ya toh, al ulama warasatul anbiya. Setelah aku itu ada pewarisku, yaitu para ulama. Ulama anda sembarang alama, itu Pak Karim. Ulama billah, ulama waris, waliyah, mursyidah. Yang terakhir Al-Quran juga ada, itu kan dalilnya. Ya Pak Karim ya, kalau nggak salah pernah beri begini Pak Karim. Qurannya surat apa ya? Al-Maidah apa ya? Mayahdillahu fawal muhtadi. Ya toh? Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Tuhan, maka dapatkanlah dia petunjuk. Wa mayudlil falam tajidalahu waliyah mursyidah. Kalau dengan Tuhan disesatkan, maka dia tidak akan diketemukan dengan wali yang mursyida atau wali yang membawa gelombang mursyid itu, yang wali yang waris dari Nabi. Waris misalnya bagaimana? Nabi kan sudah mewariskan, itu kan dari
Nabi ke Abu Bakar, ya Kang Di ya, Hmm. ke Salman Al Farisi. Waris itu semuanya diwariskan Kang Di. Sama bukan contoh ini bukan air setengah-setengah. ya. Iya, air diwariskan atau kan sama gelas. Nah, Ini segelas air, Betul. mangkok semangkok air. Betul. Airnya tetap utuh, tetap air yang sama. Wadahnya jasmaninya yang berbeda. Dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar itu jasmaninya, wadahnya yang beda Kang Di. Salman Al Farisi, kemudian bla 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 sampai Sulaiman Sudi. Terus Ali Ridho, bla 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 sampai guru kita sekarang. Seperti itu. Jadi tetap air yang sama. Air yang ibaratnya yang KW banyak nggak apa-apa, tapi yang asli di zamannya tetap satu ya Pak Karim ya. betul. Yaitu tentang wasilah. Nah itu cuma ada di sini Pak Karim. Di mana? Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara yang berpusat di Lamongan. Betul nanti? Betul. Ya, waktunya masih ada. Itu waris dan mutlak ya itu. Ya waris mutlak itu. Dan harus mutlak ya. Dan harus dirasakan sendiri, mengalami sendiri, pengalaman empiris sampai hakul yakin. Jadi bukan cerita ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, tapi merasakan di relasi di dunia, enggak, harus hakul yakin, di mengalami empiris di akhirat atau di di mutlak itu di akhirat. Iya, seperti itu. Itu beda tipis ainul yakin dan hakul yakin Pak Karim. Ya, Nggih. sementara kurang lebih itu tentang wasilah atau agama yang asli samawi untuk mengawal manusia untuk pergi ke alam dunia untuk mengembalikan kepada Tuhannya, ilahi rojiun. Itu kurang lebih mohon maaf dari saya, itu untuk teman-teman kita khususnya ahli kitab, karena saya dari ahli kitab. Ngoten Pak Karim. Oke, Selanjutnya saya sangat-sangat serahkan ilmiah. kepada Pak Karim. Mantap sekali. Terima kasih atas perspektifnya Pak Ya, Yai sama-sama Rojiki. kita akan saling mengingatkan Pak Karim, Oke, siap. sama teman. Oke, karena ada seorang lagi, baiklah kita langsung saja kita cari tahu perspektifnya seperti apa. Monggo Kang Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita hari ini bisa dipertemukan ya, diperkenankan ruh-ruh kita bersama bertemu, silaturahmi. Jadi sholat, soli, silaturahmi sama semuanya, berhubungan, terkait, tersambung. Itu intinya. Alhamdulillah ya dipertemukan. Kenapa kita ada di sini? Ya karena Anda beruntung hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Jadi jangan dilewatkan ya, jangan di skip sampai nanti akhir. Ini perspektif agama samawi, agama langit, dan agama ardi, agama bumi. Perbedaannya di mana? Agama langit, agama samawi adalah agama zin ya, tuntunan yang datang dari yang maha ruh, yang maha qadim, yang maha mutlak, yang beliau menggenggam alam semesta ini. Berikut apa? Ruh-ruh kita bersama. Jangan lupa ya. Disclaimer, kita kunci di sini, ruh-ruh kita bersama. Kenapa ruh kita bersama? Ya kita bersama-sama pada awalnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri berkehendak. Jadi memercikkan, jadi menyebarkan semua ruhnya, anak-anak ruhnya. Dari apa? Bapak ruh. Bapak ruh ya, yang maha kuasa itu sendiri, yang maha qadim, yang maha ruh. Berkenan memercikkan kita semuanya datang di dunia ini untuk apa? Mengenali. Kenal itu awalnya bertemu. Tuh. Ya, awaluddin ma'rifah Tuh. Allah. Jadi awal-awalnya kita beragama itu makrifat. Makrifat itu apa? Mengetahui secara mutlak di dalam rohmu bahwa kau benar-benar bersaksi Allah Ta'ala itu Tuhanmu. Satu. Yang kedua,
dan Rasulullah Muhammad adalah utusannya. Dikunci ya. 1. Allah Tuhanmu. Jadi bahasanya kan ada di rukun Islam pertama. Apa? Syahadat. Jadi syahadat itu bersaksi. Bersaksi itu bertemu, menyaksikan dengan ruhmu sendiri. Ya, jadi tidak dengan cerita orang lain yang kau ceritakan kepada orang lain lagi, dan orang lain itu bercerita lagi kepada orang lain. No, Anda semua harus dengan ruh Anda sendiri. Benar, ruh itu rahasianya Allah. Semua ruh itu urusannya Allah Ta'ala. Namun ruhmu adalah urusanmu sendiri. Ingat ya, kunci ya, ruhmu adalah urusanmu sendiri. Allah Ta'ala nggak akan berhampir pada kita. Beliau menempati posisinya yang tinggi di apa? Alam maharuh, alam mutlak, alam qadim. Nggak akan berhampir dengan kita kecuali ya, beliau berkenan menghampiri kita. Loh, atas berkenannya beliau Allah Ta'ala sendiri loh ya. Bukan maunya kita. Kalau maunya kita bottom up, maunya kita yang dari bawah ini, makom murid ini ke atas ya, bottom up. Kalau maunya Allah Ta'ala sendiri itu dari atas top down, maunya sendiri, maunya Allah Ta'ala sendiri. Itu makom murad. Kalau murid itu punya keinginan, pengen belajar. Namun jika di sini nanti Allah Ta'ala melalui top down-nya berkenan apa? Memberikan pelajaran itu sendiri pada kita lewat pribadi ruhani kita sendiri. Jadi yang namanya nanti laduni ya, itu hal biasa, bukan wow lagi di sini. You understand? Paham? Kunci ya? Yes. Dan di makom, di taraf, di kedudukan, di dimensi makrifat, itu yang namanya laduni. Allah Ta'ala sendiri berkenan mengajari kita akan segala pengetahuannya dari alam qadim, dari alamnya Gusti Allah sendiri. Itu maunya Allah sendiri. Kita tinggal nerima saja. Orang kita diperkenani kok. Allah berkenan gitu loh menghampiri kita, mengajarkan semua ilmu pengetahuannya pada kita. Jadi yang namanya laduni di makom, di taraf, di kedudukan, di dimensi makrifat itu sudah biasa. Ya. Jika ruh Anda nanti pengen dibimbing, ya, pengen dituntun, pengen dikawal, pengen diajari, pengen diarahkan, pengen dilindungi, pengen dimasukkan ke dalam bentengnya, seperti halnya pekerjaan yang tidak mudah namun tidak mustahil. Sekali lagi ya, kunci ya, tidak ada yang mustahil baginya. Beliau Allah Ta'ala maha berkehendak. Maka jika beliau berkehendak, enggak ada satupun yang bisa menghalangi kemauan beliau maha berkehendak. Betul, masuk. Karena agama samawi adalah agama langit, kenapa bisa downgrade ke agama ardi? Agama langit adalah agama mutlak dari alamnya Allah Ta'ala sendiri yang mutlak. Itu diwariskan melalui Waliyah Mursidah dari estafet
estafet dari Rasulullah Muhammad. Rasulullah ya saya bilang. Rasulullah itu berupa ruh. Ruh dari percikan ruhnya Allah Ta'ala sendiri, dari Allah Ta'ala yang maha ruh, ya ada kekasihnya ruh, namanya ruh. Nur Muhammad itu yang Qadim itu ada di baliknya Nabi Muhammad. Jadi manusianya yang baharu itu namanya Nabi Muhammad bin Abdullah ya. Ini casingnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Ruhnya yang dari Maharu itu bernama Rasulullah Muhammad, yang adanya isinya. nah ini isinya Rasulullah Muhammad. Casingnya Muhammad bin Abdillah. Jangan keliru paham ya. Jangan salah letak, keliru pasang ya. Nanti jauh panggang dari api. Artinya apa? Kita hanya manggut-manggut, Gak paham, tapi kita nggak paham. salah paham. Kita mengerti, tapi kita nggak memahami. Kita paham, tapi kita nggak berproses. Artinya apa? Kita nggak praktek. Bisakah orang yang tidak praktek namun bisa menceritakan kronologi? Kan ya nggak bisa. Hanya yang berpraktek ya, yang wajah itu bisa pilih ya, yang dia di dalam sistem ya, yang dia terproses ruhaninya ya, dibersihkan, diisi ya, dan tajali apa, dia sudah sepenuhnya diambil alih oleh siapa? Yang Maha Ruh sendiri loh ya toh. Indah toh katakannya, indah. Tapi ayo praktek menuju ke sini. Mari. Di mana sama-sama. itu Kang Di? Oh, di Majelis Zikir Torekon Nasobandia Kolidia ya, Nusantara, Beralamat di mana Kang Di? Wis. yang beralamat di Lamongan. Betul Pak Karim ya. Pusatnya Pusatnya ada di Surau. Lamongan. Jadi Tapi cabangnya di di kurang lebih mana-mana di mana-mana Nusantara, di seluruh Indonesia ada. Nusantara. Nanti 23 ada kota ya Pak Karim. kontaknya, ada di 40 Cari kota itu. besar di seluruh Indonesia ya. Jangan khawatir. Jadi di sini kenapa agama itu kehilangan ruhnya, kehilangan kodimnya, kehilangan powernya? Karena apa? Downgrade dari yang awalnya mutlak ya, dari yang awalnya dia makrifat, kehilangan hakikatnya, kehilangan apa? Ruhnya, kehilangan apa? Wasilahnya, kehilangan apa? Sambungannya. Apa itu? Rantai emas wasilah yang dari Rasulullah Muhammad turun ke Abu Bakar As-Siddiq, turun lagi sampai dengan Walia Mursidah. Siapa beliau? Yang di akhir zaman ini beliau dikuasakan atas kita semua ruh akhir zaman untuk bersama-sama dituntun kembali ke apa? Ke agama samawi. Karena sekarang agama telah rusak, karena kehilangan apa? Hakikatnya. Yang tadinya makrifat kehilangan hakikat, jadi syariat ya. Itu sekarang agamanya hanya syariat bosku, hanya ritual bosku, hanya sekedar menggugurkan kewajiban bosku ya, tanpa adanya apa? Ruh, tanpa adanya tali wasilah, hilang sambung kodimnya kepada yang maha itu, hilang saudaraku. Sayang ya, sayang
Jika ini tidak saya sampaikan ya saya bersalah, saya berdosa, saya menanggung. Betul. Ya, namun jika saya sampaikan, yang namanya manusia itu kan relatif. Manusia sendiri relatif, apalagi pemikirannya angel, ya. Seringkali belum menelaah, mempelajari, terjun di dalamnya, masuk dalam proses, sudah menjustifikasi, sudah menghakimi, mengambil konklusi, kesimpulan sendiri sesat. Oh, jangan ya. Bisa ngatain sesat, bisa ngatain batal, bisa ngatain itu bid'ah, dolalah dan sebagainya. Jika Anda menghukumi selain daripada Al-Quran dan hadis, namanya Anda itu dolim. Jadi tolong ya, berpikir 2 kali. Jika sampean bisa menghakimi kita salah, Anda semua harus bisa memberikan sesuatu yang benar. Jadi pembandingnya tetap ya, porosnya tetap Al-Quran dan hadis ya. Jangan keluar dari itu ya, no. Betul. Betul. Karena Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu ibarat ruhnya kalamullah yang qadim itu, dan hadis adalah gerak-gerik perilaku, tingkah laku Rasulullah pada saat hidup. Jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu Anda zalim. Anda bisa menyalahkan harus bisa membetulkan. Tolong. Kenapa ke downgrade? Ya itu kehilangan apa? Wasilanya, talinya, sumbernya. Rantai emas itu. Di samping itu ya maklum lah. Jadi kurikulum pendidikan agama di negara kita ini nggak di-upgrade, nggak dinaikkan jenjangnya. Jadi tetap saja SD aja. Syariat kan SD. Syariat kan tentang peraturan, hukum, tata cara, mengatur orang supaya apa? Nggak jahat, nggak dolim, nggak batil. Ya. Maka ada itu. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan kecil dan mungkar. Kalau sampai sholatnya, kalau sholatnya ada ruhnya, kalau ruhnya sholat, paham ya? Itu namanya sholat apa Kang Di itu ya? Itu Sholat daim itu nanti ya? sholat daim. Sholatnya namanya. ruh. Sholatnya ruh, sholat wusto, sholat yang tegak. Betul. Oh, bukankah sholat itu Wah, tonggaknya Wis. orang muslim? Betul. Bener ya? Ya. Tonggak itu kan tongkat, tongkat itu kan penyangga, penyangga itu kan tegak, ya tegak. Wusto, daim, sholat yang berkekalan. Itu ada di mana Kang Di alamatnya? Kalau bisa belajar seperti itu? Ada di sini. Di mana? Torekon Nasobandia Kolidia Nusantara. Beralamatkan ya. di mana? Di Lamongan ya. Betul, Jangan betul, lupa. Pak Karim ya? Bener, jika Anda mau eksperimen, mau mencoba, mau lebih dalam menyelam, buktikan di lautan hakikat. Di sana ada banyak mutiara. Betul. Di dalam laut. Jadi kalau mau belajar itu jangan kecek-kecek pinggir pantai, no. Syariat itu hanya mengantarkan kita pada bibir pantai ya saudara. Betul. Namun mutiara-mutiara rohani, mutiara-mutiara ilahi, mutiara-mutiara qadim, di mana Kang Di? ada di dalamnya laut. Betul. Itu namanya jauhar rohani. Wah, luar biasa. Kenapa nggak tampak di permukaan? Ya karena dia ada di kedalaman, di lautan, di Majma' al-Bahraini, pertemuan dua samudra, dua lautan. Apa? Lautan syariat dan hakikat. Baru ketemu. Nanti jika ini syariat dan hakikat, syariat yang horizontal dan hakikat yang vertikal, ya ini harus ketemu di Majma' al-Bahraini itu loh.
pertemuan dua lautan ya. Menghasilkan apa kan? Menghasilkan Ma- satu vektor. Pertemuan dua gaya yang namanya apa? Makrifat, saudaraku. Itu di mana Kang Di itu? Sekali lagi. Di Majelis majelis Toreko Dzikir, Dzikir, majelis dzikir Toreko Naksabandia Kholidia Nusantara. Di vektornya ini nih, pertemuan dua gaya ini akan membentuk resultan. Jadi gaya baru, pertemuan dua gaya ini, syariat dan hakikat ya. Ada vektor yang 45 derajat itu. Apa? Makrifat. Jadi di sini orang-orangnya wajib makrifat, dan makrifat itu mutlak. Betul. Apa? Makrifat itu haknya jenengan nggih, Betul. para ruh-ruh terkasih. Dia apa? Di lautan itu loh, kasih sayang rahmat rahimnya Allah Ta'ala. Jadi ruh-ruh Anda ini ruh yang dirahmati, yang diapa? Yang dikasihani, yang diberikan kasih sayang, yang ditumpahkan limpahan apa sih? Anugerah, bimbingan, pendidikan, penjagaan, pengawalan. Loh, kurang bagaimana? Ruh Anda nanti di sini terkapsul di dalam apa? Bentengnya Allah Ta'ala sendiri. Apa bentengnya? Dalilnya enak loh Kang Di. Ada. Iya, bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul basir. Ada. Tapi harus menemukan jurune. Lah betul, tanpa Jurune menemukan ku jurunya ndi, ya nang ndak ndi ku? bisa. Wakarin di mana itu Wakarin? Hanya ada satu di dunia yang mutlak saat ini ya. Betul. Hanya ada satu di seluruh dunia, dan adanya di Di sini. di Indonesia saat ini, sekarang ya. Bukan besok, no. Sekarang tuh ya. Sekarang saat ini di sini, di dunia ini. Ya. Bagaimana? Di mana belajarnya? Di Majelis Dzikir Toreko Naksabandia Kholidia Nusantara. Alamatnya Kang Di? Di Lamongan. Oh alah, mudah jane Kang Di. Kenapa itu agama samawi, agama langit yang kodim, yang mutlak, yang dari dirinya berasal dari yang maha mutlak Allah Ta'ala sendiri, turun downgrade, kehilangan apa? Hakikatnya, Betul. Wasilahnya, channelnya nanti. channelnya, Waduh. dayanya, powernya, sambungannya. Nah, ini makrifatnya. Makrifat agama samawi itu kan agama makrifat, agama langit, agama kodim, yang dari beliaunya yang maha kodim. Itu hilang hakikatnya saja, gugur makrifatnya, turun lagi ke agama arti, agama syariat. Hanya sholat, yang sholat itu badannya saja, namun ruhnya enggak sholat nggih. Oh, itu surat Al-Maun, sholat yang gak nyambung mendapatkan Neraka neraka. itu ya? Orang iya. sholat saja yang lalai, bukan yang tidak menjalankan. Dalilnya ada nanti juga. Apa tuh? Fawailun lil musholin. Lah. Neraka wel itu bagi orang yang sholat. Yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun. Artinya Betul, gini, betul. bukan orang yang tidak menjalankan sholat, bukan, namun dia Sholat sholat tapi ra raganya, nyambung. iya, tapi ruhaninya Enggak nyambung. gak nyambung. Ya, raganya sholat, tapi batinnya iki minggu ngarep iki arisan. Oh, iki ana bubuan ya. Tolong ya. Betul, betul. Nanti betul. bayar sekolah arek iki apa? Cicilan sepeda motor, mobil, Tuhannya banyak nanti. Ya? rumah. Lah ya itu itu. Tuhan itu. Banyak. Angel. Tuhan cicilan ya, Tuhan SPP ya. Tolong ya. Angel. Tolong ya. Maaf ya. Segeralah bertobat. Segeralah bertobat ya. Ya. Temukan wasilah itu Temukan ya. kemarin. wasilah. Channel itu. Sekarang di sini saat ini turun itu ya, kasihan. Jadi agama ardi turun grade-nya, downgrade. Ya kasihan ya, jangan. Temukan juru selamat, temukan juru iman Anda, temukan orang yang bisa membasuh segala kesalahan Anda, dosa-dosa Anda masa lalu, dan temukan beliau ya, yang daripadanya ada utusan Wali Mursidah. Itu sekarang di mana itu kan? Ada di sini. Alamatnya Majelis Dzikir Naksabandia Kholidia Pusatnya Nusantara, ada di Lamongan di ya. Wah, Lamongan. Jelas nanti. Harus ketemu itu ya. Kalau enggak, no. Anda enggak akan selamat. Itu kalau mau berubah nanti ya. Dan nggak mau berubah ya
Jadi rubahlah dirimu sendiri Nah, dulu nggih. itu ada dalilnya nanti. Ada. Nanti Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasibnya kaum selagi kaum itu nggak mau merubahnya sendiri, membuka Betul. diri. Terus kan ganti. bukan kaum yang banyak itu enggak, dirimu sendiri dulu kaum. Paham ya? Umpama ruh itu pengembalanya, ya kaumnya itu, kambing-kambingnya itu, seluruh sel, seluruh organ di dalam tubuhmu itu kaumnya. Jadi jangan harap semua akan berubah jika Anda tidak merubah diri Anda sendiri. Betul. Jika Anda bisa merubah diri sendiri dulu ya, Membuka nanti- diri ya, Pak. membuka diri, nanti Anda akan bisa merubah dunia. Loh, ini mutlak loh. Betul nanti. Karena dengan agama yang mutlak, yang kodim, yang daripadanya turun Rahman Rohim, Anda akan terjaga, Betul. digaransi saudara. Garanti. Selamat dunia dan akhirat hingga apa? Wa inna ilaihi rajiun. Bisa Wah. kembali pulang Betul. dari anak-anaknya nih, yang anak ruh kembali kepada bapaknya ruh. Siapa? Betul. Allah Ta'ala sendiri. Betul. Nggih. Betul. Jadi sayang mumpung hayat masih kandung badan, mumpung Kesempatan. kita diberikan pinjaman ruh ya. Tolong ya. Anda pinjam ya, bukan hak milik ya. Betul. Hanya Anda mempunyai hak pakai ya, tolong ya. Kembalikan. Nanti waktu dipanggil pulang, hai, waktunya kembali ke rumah bapak ruhmu, sudah, kau nggak bisa lari. Di saat itu pun kau bilang, ya Allah saya tobat, nggak bisa. Tobatnya cuman hanya sebatas Wah, omongan. Artinya gini, nggak apa-apa, kita bagi-bagi. Artinya gini, karena kurikulum pengajaran agama di negara kita tercinta ini tidak dilanjutkan, tidak di-upgrade, tidak dinaikkan kurikulumnya dari yang syariat naik ke hakikat, Tarekat. lewat tarekat. Jadi tarekat ini syariatnya hakikat. Betul. Kenapa saya bilang syariat? Karena di toreko itu ada syarat rukun, ya, teknik, cara bagaimana bisa mengasah ini loh, yang hakikat pada dirimu itu ya ruhmu itu loh. Betul. Disucikan, dibersihkan, diisi. Akhirnya apa? Allah berkenan tajalli atas dirimu, ya di dalam ruhmu itu. Sehingga apa? Hidupmu terpimpin, terarah, dibina oleh apa? Yang Maha Ruh sendiri. Ya, bisa kan? Bisa. Ayo mari sama-sama kita selamat. Cari juru selamat, cari juru iman. Di mana Kang di itu? Wah, di Toreko Nasobandia Kolidiyah, Nusan. Nusantara, di Lamongan ya. Ya. Cari kau juru iman. Apa? Utusan Di yang zaman ini di kan. zaman ini Iya. yang begitu besar kasihnya kepadamu. Ya. Berat beban dia apa untuk menyelamatkan Kita. ruhmu, membasuh segala dosamu, kesalahanmu, menebus semua karmamu. Jadi karmamu ditebus di sini, dosa-dosamu, kesalahanmu dihapus di sini, dilebur supaya apa? Hanya yang suci yang bisa kembali kepada yang maha suci. Betul. Nggih. Sayang ya. Jadi ruhnya dibersihkan dulu, disucikan, diisi yang baik-baik. Dan jika berkenan Allah itu tajalli terhadap ruhmu, kau diambil alih sepenuhnya tanpa kau sadar. Betul. Ya. Betul. Jadi yang kodim itu sudah berkenan menghampiri, yang maha kodim sudah berkenan menghampiri kepada dirimu yang kodim, ya ruhmu itu loh yang kodim, Tinggal yang kita. kekal, yang mutlak, yang tiada awal dan akhir. Nggih. Enggak di-upgrade dari syariat ke hakikat lewat apa? Metodologinya apa? Torekot. Nggih. Rukun syarat, cara, teknik, pendidikan apa? Yang dididik apa? Hakikatmu, ruhmu yang dididik supaya apa? Bisa makrifat, kembali pulang, kembali ke apa? Ke sejatinya ruhmu yang sebenarnya makrifat. Ya. Jadi makrifat di sini bukan omong kosong. Dibuktikan ya. Dibuktikan sekarang saat ini di sini. Wajib ya. Wajib. Itu saja karena downgrade itu aja. Kasihan. Begitu juga semua amal ibadah kita.
jika tidak kodim, jika tidak muta, jika ruh kita masih kotor, ruh kita nggak bersambung, ruh kita kehilangan channel, kehilangan belum dibaiat. Nah, ini nanti tidak bisa menembus itu nanti ya. Dalilnya nanti ya. Ada apa? Oh, Al-Qur'an ya masyarul jinni wal insi wahai jin dan manusia. Mastata'tum, tidak akan bisa menembus kuasa kuat kamu min aktoris samawati, menembus batasan-batasan langit wal ardi dan bumi, fangfudu la tangfuduna illa bisultanin mubin, kecuali dengan izin kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dapatkan ya. Di mana Kang Di? Di sini. Maka Majelis dapatkan zikir zikir Toreko Toreko Naksabandia Kholidiyah Nusantara, ada di Lamongan. alamannya di Lamongan. Jadi dapatkan apa? Karunia, anugerah Allah Ta'ala sendiri terhadapmu, terhadap ruhmu, supaya apa? Selamat bisa kembali nanti. Wa inna ilahi rojiun, kembali kepadanya dalam keadaan apa? Bersih. Dan yang dipanggil hanya satu, hayya nafsul mutmainnah irji'ila robbi mardiatan rodiyah. Ya, yang dipanggil itu apa sih? Jiwa yang tenang, yang damai, yang teduh, yang semut, yang lembut, yang sabar, yang di dalamnya gak ada lagi kotoran ya. Dengan apa? Rodiyah, mardiyah, loh. Dengan lapang hati, senang hati, sukacita, kembali ke siapa? Yang Maha Ruh, karena kau anak-anak ruhnya Allah Ta'ala sendiri. Ya, begitu. Oke. Jadi supaya selamat kita cari juru selamat, supaya beriman kita masuk ke dalam golongan orang beriman, cari juru iman. Betul. Jadi seseorang yang di zaman ini atas kuasanya Allah Ta'ala sendiri yang bisa membukakan terhadapmu cakrawala Qadim, cakrawala pengetahuan Allah Ta'ala sendiri melalui penanaman nur iman dan nur kitab. Apa itu nur iman? Yaitu nur itu cahaya, iman itu percaya. Itu ditanamkan kan? Itu ditanamkan nur iman dan nur kitab. Ya? Iya ini. Ayo kata Tuhan ya, kan. Ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amri, kata Tuhan. Begitu juga aku wahyukan ruh dariku. Ma kunta tadrimal kitabu walal imanu. Sebelumnya kamu dibaiat, kamu enggak mengerti apa nur kitab, nur iman. Kemudian wa ja'aluhu nuron, keduanya aku jadikan nur, naj'aluhu fi ibadina, nahdibi fi ibadina, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, ditunjuki, dipilih di antara hamba-hambaku dan dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus seperti itu. Jos kan? Lengkap ya di sini ya. Jadi paket lengkap ini. Obrolan santai paket lengkap. Keterangan empirisnya bisa kita lalui, kita masuk dalam proses, kita bisa dewasa secara ruh, secara batin, hati, kolbu, jiwa, sanubari. Kita bisa mencapai taraf layak untuk kembali ya. Layak, jadi kita melayakkan diri dulu. Untuk apa? Bisa kembali ke yang Maha Ruh, yaitu bersih, mardiatan rodiyah, ya nafsul mutmainnah itu yang dipanggil nggih. Oke, terima kasih ya. Mungkin cukuplah Pak obrolan santai dari kami. Ya, apabila ada kurang salah katanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena ini tentang majelis dzikir Toreko Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridoka matubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di alam ruh.